Selamat datang di channel PSD From Sky Design. Kali ini saya akan membahas dan sharing tentang jenjang karir desainer grafis. Jika teman-teman ingin bekerja menjadi desainer grafis, jenjang karirnya seperti apa sih? Nah, saya kasih sharing secara umum seperti ini. Penjelasan ini sebagai catatan ya, penjelasan ini hanya gambaran kasar ya secara umumnya. Untuk penguasaan skill dan nama jabatan, setiap perusahaan mempunyai tugas dan nama jabatan yang berbeda-beda. Jadi ini tidak mutlak ya, tidak harus begini. Mungkin di perusahaan lain akan berbeda. Tapi ini gambaran umumnya aja secara umum. Nah, jika teman-teman ingin menjadi desainer, teman-teman tidak harus bekerja di perusahaan periklanan atau advertising, tidak harus, karena semua perusahaan saat ini membutuhkan jasa dari desainer grafis untuk promosi perusahaan mereka atau untuk mendesain di percetakan atau produksi di perusahaan mereka. Karena perusahaan mereka bergerak di bidang produksi dan percetakan. Oke, yang pertama, jika teman-teman bekerja di perusahaan periklanan atau advertising, teman-teman bisa menjadi desainer grafis, art director, dan creative director. Nah, untuk pertama itu adalah desainer grafis, tergantung skill yang teman-teman miliki ya, kemampuan desain dan kemampuan ilmu marketing komunikasi Anda, kemampuan menciptakan ide dan gagasan, kemampuan presentasi dan lobbying, itu menentukan teman-teman berada di posisi mana. Saya bahas yang pertama adalah desainer grafis. Di sini ada junior dan senior. Nah, penguasaan skillnya itu seperti ini. Penguasaan harus menguasai program desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Menguasai image editing itu wajib, dan ilmu desain itu, paham ilmu desain itu wajib juga. Ini 3. Nah, kemudian di atasnya ada art director, ada junior dan senior. Art director itu di atasnya, skillnya di atasnya desainer grafis ya, karena art director itu harus menguasai ilmu markom, di mana ilmu markom itu adalah ilmu tidak hanya mendesain, tapi dia harus bisa menjual desain-desain itu agar mempengaruhi konsumen. Dan art director harus mampu memahami produksi. Jadi desain itu akan diproduksi bagaimana, itu harus paham. Kalau desainer grafis biasanya hanya eksekutor ya, eksekutor untuk membuat desain aja. Dia tidak harus memahami soal markom, dia tidak harus memahami soal produksi. Dia hanya diperintah untuk membuat desain aja. Tok. Kemudian ada di atasnya creative director. Ya, creative director itu adalah atasan dari mereka ini semua, di mana creative director membawahi beberapa posisi ya. Posisi desainer grafis, art director, dan satu lagi copywriter. Di sini saya tidak tulis karena saya sedang membahas jenjang karir desainer grafis saja. Jadi di sini harusnya ada copywriter. Saya tidak tulis. Nah, seorang creative director itu harus mampu apa yang dikerjakan desainer grafis dan art director itu harus menguasai sebenarnya. Wajib itu. Creative director itu harus bisa ngedesain, harus bisa editing, walaupun tidak bagus tapi harus bisa dan paham ilmu desain dan markom tuh. Markom juga harus paham betul, menguasai, harus menguasai serta memahami produksi.
teknik-teknik produksi. Kemudian, nah, nilai jual dari creative director itu adalah penciptaan ide dan gagasan. Karena creative director ini mungkin akan berperan sebagai decision maker atau pengambil keputusan dari gagasan-gagasan yang akan dijual ke klien. Ini pemegang keputusannya ada di creative director yang akan memilih ide yang akan dipakai. Dan sebenarnya art director juga diminta ya, membuat ide dan gagasan diminta. Tapi hanya sebatas untuk diminta aja, mengembangkan kreativitas. Nah, ujung-ujungnya ide atau gagasan yang akan dipakai ada di sini. Dia yang menentukan. Kemudian seorang creative director harus mampu presentasi dan lobbying ke klien. Nah, ini penting banget, di mana lobbying dan presentasi itu menentukan proyek ya, goal atau tidaknya. Di sini kemampuan presentasi dan lobbying menentukan. Nafas perusahaan ada di sini. Mungkin idenya jelek, mungkin ide atau desainnya jelek, tidak begitu bagus-bagus amat. Tapi karena kreatif direkturnya itu jago presentasinya dan jago lobbyingnya, bisa jadi proyeknya goal gara-gara itu. Nah, ini pentingnya. Kemudian yang terakhir adalah kreatif director harus bisa membina tim, dari sini. Menjadi tim yang kreatif, menjadi tim yang produktif, menjadi tim yang positif. Nah, ini. Kemudian jika teman-teman tidak diterima di perusahaan periklanan, jangan bersedih hati. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa desainer grafis. Salah satunya adalah perusahaan percetakan atau produksi. Nah, di sini. Tapi di sini tidak ada art director, tidak ada creative director. Biasanya adanya cuma desainer grafis saja. Karena kebutuhan pekerjaannya juga tidak se-complicated di perusahaan periklanan ya. Dia hanya tugasnya desainer grafis hanya membuat image editing aja ya, membantu klien untuk memproduksi material promosi ya. Jadi tidak perlu amat ide dan gagasan, tidak perlu amat di sini. Karena semua pekerjaan order-ordernya itu biasanya dari dari perusahaan ini. Jadi idenya sudah ada, di sini dieksekusi aja, tinggal dieksekusi, tinggal dicetak aja. Nah, ini tugasnya desainer grafis adalah sebenarnya untuk menempatkan desain-desain yang diterima dari perusahaan periklanan agar dicetak baik dengan hasil yang sesuai yang seperti yang diinginkan klien di situ. Warnanya, terutama warna ya, dan kualitasnya ya. Begitu. Jadi di sini seorang desainer grafis di perusahaan produksi atau percetakan, otomatis skill yang ada di sini desainer grafis di periklanan harus ada semua, sama persis. Hanya saja desainer grafis yang di perusahaan percetakan dan produksi harus memahami juga perihal tentang produksi, teknik produksi, karena perusahaan dia bekerja memang untuk memproduksi ya, jadi mau nggak mau harus memahami betul produk knowledge dari perusahaannya tersebut. Nah, kalau seorang desainer nggak paham tentang teknis produksi dari perusahaannya tersebut, ya buat apa gitu. Wajib nih, jadi teman-teman harus belajar memahami betul bagaimana sih cara mencetak sebuah brosur, bagaimana sih mencetak sablon, bordir, atau membuat booth, tergantung perusahaan apa yang di sini, perusahaan produksi apa, teman-teman.
harus paham. Oh, kayak gini caranya nyetak nih. Oh, ternyata kayak gini. Jadi teman-teman dari sini mempelajari agar desain dari klien diproduksinya sesuai harapan. Jangan sampai warnanya, wah kok warnanya jadi jelek ya, ternyata kalau setelah dicetak, oh ternyata kualitasnya jadi begini, nggak bagus tuh. Nah, saran-saran eh, eh, tugasnya dari desain grafis adalah untuk menyesuaikan agar pekerjaan desain dari klien bisa diproduksi dengan bagus. Nah, di atasnya desainer grafis ini biasanya langsung kepala bagian ya, tidak ada director atau apa, langsung kepala bagian. Nah, dia harus memahami desain dan produksi otomatis. Harus paham betul. Selain desain dan produksi ya harus paham. Nah, di sini baru menciptakan ide dan presentasi lobbying ke klien atau ke atasannya. Ini kenapa ada penciptaan ide dan gagasan, yaitu kepala bagian itu harus mampu jika tidak ada order produksi, order proyek, kepala bagian harus punya ide, apa yang harus kita jual gitu, agar perusahaan ini ada pemasukan, ada income untuk membayar gaji ke karyawan. Harus membantu ke sini. Kepala bagian itu harus bisa menciptakan ide dan gagasan agar menjadi menjadi penghasilan, menjadi proyek di sini. Kemudian yang terakhir adalah kepala bagian harus bisa membina tim karena dia akan membawahi banyak desainer atau banyak bagian-bagian yang lain. Kemudian jika teman-teman tidak diterima di perusahaan periklanan dan tidak mau bekerja di perusahaan produksi dan percetakan, teman-teman bisa melamar di perusahaan umum. Apa itu perusahaan umum? Perusahaan umum itu adalah perusahaan ya yang bukan perusahaan periklanan ya, atau bukan perusahaan produksi dan percetakan juga, bukan perusahaan IT. Jadi perusahaan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan desain dan kreativitas, ya, kayak bank, kayak IO ada di sini ya mungkin ya, IO ada di sini, percetakan produksi dan IO. Leasing, kemudian apa lagi, bengkel mungkin ya, bengkel-bengkel besar. Sesungguhnya perusahaan-perusahaan, semua perusahaan itu memang membutuhkan promosi untuk mendapatkan income, dan otomatis siapa yang membuat promosi itu ya ini desainer grafis. Nggak mungkin kepala bengkel bisa membuat desain untuk promosi, nggak mungkin, ada bagiannya sendiri. Nah, dan kenapa perusahaan umum ini harus mempunyai seorang desainer grafis? Nah, di sini kenapa perusahaan umum harus mempunyai in-house desainer grafis? Karena untuk mempersingkat waktu dan efektivitas biaya dan waktu ya, biasanya begitu. Tidak mungkin untuk pekerjaan desain yang daily, yang harian, yang membutuhkan waktu yang cepat, harus selalu minta desain dari perusahaan periklanan atau perusahaan produksi ini. Akan wasting time ya, kelamaan gitu. Untuk mempersingkat waktu, biasanya perusahaan ini mengadakan kebutuhan khusus. Jadi mengadakan posisi desainer grafis in-house.
di dalam perusahaannya ini. Tugasnya ya membuat promosi-promosi untuk keperluan perusahaannya ini, gitu. Dan itu akan lebih lebih murah dan efektif ya. Waktu akan lebih cepat. Nah, in-house designer grafis ini sebenarnya bisa saja skillnya seperti ini. Cuma menguasai program desain 2D dan 3D, penguasaan image editing, dan ilmu desain sudah cukup. Tapi biasanya kalau teman-teman ingin maju di perusahaan umum ini, ya mau nggak mau skillnya harus di-upgrade ke art director. Nah, jadi desainer grafis in-house ini sebenarnya bisa menjadi art director. Selain menguasai image editing dan ilmu desain, desainer grafis di sini harus mampu menciptakan ide dan gagasan. Karena di sini ide-ide kreatif itu sangat diperlukan ya untuk promosi-promosi, sangat diperlukan ya. Karena manajer-manajer di perusahaan ini yang kayak manajer marketing atau kayak gitu tidak mempunyai basic ya, tidak mempunyai basic biasanya. Ya walaupun paham tapi tidak bisa. Basicnya justru ada di sini. Jadi tugas teman-teman untuk menciptakan ide dan gagasan mengenai perihal tentang promosi di perusahaan masing-masing. Kemudian otomatis teman-teman harus mempunyai penguasaan ilmu markom. Ilmu markom itu apa? Ilmu markom ya ilmu marketing communication, yaitu bagaimana menjual sebuah desain ke khalayak, ke konsumen. Bagaimana mengelola brand, bagaimana menjual desain, bagaimana mempengaruhi konsumen. Teman-teman bisa mempelajari ilmu komunikasi di sini. Kemudian di atasnya ini adalah kepala bagian. Kepala bagian di sini sebenarnya tidak harus bisa untuk menguasai program, tidak harus. Karena biasanya kepala bagian ini hanya membina tim ya, mengkoordinir tim aja. Tapi setidaknya kepala bagian yang membawahi desainer grafis ini paling tidak paham lah desain yang bagus itu seperti apa. Terus paham juga tentang produksinya, mau diproduksi apa, kayak bagaimana, teknisnya, kemudian pakai bahan-bahan apa. Paling tidak harus tahu ya. Kemudian apalagi ini ilmu penguasaan ilmu markomnya itu wajib kalau di sini. Kalau saya bilang wajib. Karena dia mau nggak mau harus mahir ya. Harus lebih mahir daripada desainernya sendiri. Dan penciptaan idenya dia juga terlibat, walaupun mungkin 50-50 ya antara penciptaan kualitas ide yang dihasilkan 50-50 ya, mungkin lebih baik di sini yang diterima atau ini, tapi paling tidak sumbangsihnya juga ada di sini, tidak hanya sekedar membina tim. Tapi di kepala bagian ini tugasnya adalah presentasi dan lobbying, sama seperti creative director di sini. Di sini penting banget. Di sini nilai jualnya. Kepala bagian harus bisa mempresentasikan kepada orang yang ya setidaknya atasannya atau kliennya mungkin. Nah, bagian ini biasanya yang berhubungan ya, bukan desainernya yang berhubungan dengan pihak luar. Biasanya ke kepala bagiannya. Atau tim khusus lah, tim khusus yang menjadi representasi ya ribet
Kemudian yang terakhir adalah harus bisa membina tim. Oke, di perusahaan umum. Begitu juga dengan perusahaan IT. Jika teman-teman tidak diterima di sini, nggak mau di sini, nggak mau di sini juga, teman-teman bisa bekerja di perusahaan IT. Tapi dengan syarat teman-teman harus menguasai program, bahasa program, minimal HTML, Java, dan CSS. Logika-logika ini teman-teman harus menguasai. Karena perusahaan IT ini basicnya memang untuk pemrograman ya. Walaupun penguasaan program desain 2D dan 3D harus 3D opsional sih, tidak harus. Dan penguasaan image editing ini harus, tapi untuk desainer web penguasaan HTML itu is a must ya. Jadi harus ya. Ini harus juga berbeda sama ini di sini atau ini sini. Berbeda. Nah, kemudian kepala bagiannya dari desainer web, dia harus paham manajemen IT. Dia tidak harus bisa menguasai program desain, tidak harus ya. Kalau penguasaan ini ya tidak harus juga sih, bisa boleh, bisa juga bagus, enggak juga nggak apa-apa. Karena kepala bagian ini adalah dia hanya manajemen aja, memanage, terutama menciptakan ide dan gagasan, dan presentasi lobbying ke klien, dan membina tim. Nah, potensi membina tim itulah kepala bagian mampu melihat potensi-potensi anak buahnya. Nah, itu harus bisa potensi dari anak buahnya ini harus bisa diangkat atau dieksplor atau di-upgrade gitu. Jangan ditenggelamkan, harus diekspor, di-upgrade, ditonjolkan agar lebih tajam, lebih bagus hasilnya. Nah, itu tugasnya dari kepala bagian. Kemudian yang terakhir adalah freelance, desainer grafis paruh waktu atau freelance. Ada junior dan senior juga, tergantung kemampuan, skill, dan banyaknya pengalaman kerja. Nah, untuk desainer grafis freelance atau paruh waktu itu semua skill harus ada. Seharusnya ya. Kalau mau bagus, semua skill harus ada. Kenapa? Karena sebagai desainer grafis freelance, Anda otomatis sudah menjadi entrepreneur, pengusaha. Anda berjuang sendiri. Tiap bulan nggak gajian kalau Anda tidak berusaha mencari kerjaan, mencari peluang, mencari order, mencari job. Jadi di sini teman-teman sudah menjadi seorang pengusaha karena memang bergerak sendiri ya dengan mendapatkan order dari perusahaan-perusahaan ini. Job-jobnya keluar dari sini. Atau ada perorangan, job dari perorangan, mungkin dari pengusaha lain yang ingin membuka usaha baru atau ingin rebranding produknya, bisa seperti itu juga. Tidak harus, jobnya itu tidak harus dari perusahaan, dari teman-teman yang ingin membuat logo perusahaan barunya, atau teman-teman atau kenalan-kenalan yang ingin membuat desain sablon kaos atau produk apa, itu bisa dari situ. Nah, sebagai freelance desainer grafis harus jeli dan harus benar-benar kerja ekstra untuk mendapatkan project. Penguasaan program desain itu harus, penguasaan image editing juga harus, ilmu desain apalagi harus, penguasaan ilmu markom boleh iya boleh enggak, tapi kalaupun enggak ya nggak apa-apa sih,
Pemahaman produksi juga harus. Ini harus. Penguasaan ilmu markom sama ini udah. Penciptaan ide dan gagasan. Nah, ini harus juga. Jadi gimana mau ordernya diterima kalau penciptaan ide dan gagasannya juga jelek gitu. Di sini teman-teman dilatih untuk menciptakan ide dan gagasan dari ilmu markom ini dan desain gabungan desain dan markom. Otomatis presentasi dan lobbying sangat diperlukan di sini karena teman-teman harus meyakinkan dari klien ini kenapa sih Anda itu layak untuk menyelesaikan proyek-proyek dari mereka. Kenapa sih ide-ide desain yang teman-teman bikin di lain ini lebih bagus dari yang lain. Nah, di sini presentasikan dan lobby meyakinkan tugas Anda di sini. Anda mau nggak mau harus belajar skill. Jika teman-teman mempunyai tim, teman-teman juga harus bisa membina agar tim ini kompak dan bisa bekerja sama dengan baik. Oke, jadi begitu sharing saya mengenai jenjang karir desain grafis. Untuk teman-teman yang mungkin belum ada gambaran kalau saya ingin jadi desain, saya suka desain nih, mau jadi desainer grafis ke depannya mau ngapain, kerjanya apa aja. Kira-kira gambaran umumnya seperti ini. Kalau di Indonesia, nah Indonesia dulu lah. Oke. Jadi sejak dini teman-teman sudah bisa punya gambaran dan wawasan lah mau kemana. Jika mau ke perusahaan-perusahaan ya begini, kalau teman-teman ingin jadi kreatif director ya mau nggak mau dari sekarang teman-teman harus memupuk skill-skill ini yang harus dipunyai seorang kreatif director atau kepala bagian. Ini teman-teman harus bisa memahami, meningkatkan skillnya. Atau mau freelance aja lah, lebih enak kerja di rumah aja. Tapi ya harus teman-teman harus tahu apa yang dibutuhkan skillnya untuk menjadi desainer grafis yang bisa dapat proyek-proyek presentasi dan lobby, penciptaan ide gagasan, membina tim. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan bertemu di video selanjutnya.